Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, 35 orang pendaki terdampak erupsi Gunung Merapi minggu kemarin masih dalam pencarian. 6 orang pendaki berhasil dievakuasi pada Senin dini hari oleh petugas gabungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Danru Basarnas Padang Wahyu Hidayat melaporkan upaya pencarian terhadap pendaki Gunung Merapi terus diupayakan. Sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi sudah dievakuasi 6 orang atas nama Bima, Irfan, Widya, Rafid, Reksi, dan Tita. Korban yang diselamatkan ini ditemukan dalam kondisi luka bakar akibat material vulkanik. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito, memastikan bahwa kabar yang sempat beredar tentang seorang pendaki meninggal dunia belum dapat diverifikasi. Tim gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dan pertolongan terhadap para pendaki yang belum berhasil turun. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga saat ini pihaknya bersama dengan BPBD Kabupaten Tanah Datar terus berkoordinasi dengan lintas instansi terkait langkah untuk memonitor perkembangan di lapangan, termasuk melakukan tindakan cepat apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik susulan. Di samping itu, BPBD Kabupaten Agam dan Tanah Datar juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk terus menggunakan masker menyusul terjadinya abu vulkanik yang ditimbulkan atas erupsi Gunung Merapi. Di sisi lain, khususnya bagi wisatawan maupun pendaki dilarang keras untuk melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah utama. Debu hitam masih keluar, dentumannya dari tempat kami kegiatan, yaitu di samping Masjid Baitur Rahman Lasi, di depan kantor KUA. Ini sangat jelas kelihatan debu yang dimuntahkan oleh Gunung Merapi. Jadi untuk sementara ini laporan yang dapat kami sampaikan dari Mas. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana upaya evakuasi pendaki erupsi Gunung Merapi, saat ini kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Gusri Al-Faisal. Selamat siang, Gusri. Selamat siang, rekan Eva. Iya, Gusri, Anda berada di sekitar lokasi Gunung Merapi. Saat ini bagaimana upaya evakuasi pendaki Gunung Merapi yang hingga saat ini masih terus diupayakan? Ya, rekan Eva, proses evakuasi korban bencana erupsi Gunung Merapi hari ini masih tetap terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri, serta dibantu oleh masyarakat. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi bahwa ada 11 orang dikabarkan meninggal dunia dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Basarnas Padang. Dan hari ini tim akan melakukan evakuasi turun ke bawah untuk menuju pos 1 BKSDA di Pasanggerahan Gunung Merapi. Namun demikian, untuk informasi kita nanti akan memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana proses evakuasi tadi malam, bahwa ada kendala-kendala di mana kesulitan itu diantaranya cuaca yang buruk dan adanya letusan kecil yang abunya masih menyelimuti sekitar kawasan Gunung Merapi. Kemudian rekan Eva, Kepala Petugas Pos Pemantau Gunung Merapi mencatat sudah terjadi 30 lebih letusan Gunung Merapi dengan intensitas turun. Namun demikian, masyarakat juga diminta waspada dan tidak mendekati lokasi untuk radius 3 km. Untuk masyarakat di sekitar kaki Gunung Merapi, radius 10 km untuk dihimbau untuk menggunakan masker karena saat ini letusan masih terjadi dan angin masih meniup kabut asap ke wilayah Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Demikian, rekan Eva. Baik, informasi terbaru, Gusri, 11 orang meninggal dunia dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Basarnas ya. Anda punya datanya untuk 11 orang meninggal dunia?
kita belum mendapatkan data nama dan identitas korban. Namun demikian untuk pastinya nanti kita akan mintai kepada posko utama karena kita masih bersama wartawan lain masih mencari identitas kepastian siapa saja yang menjadi korban. Namun di antara 11 orang itu juga ditemukan korban selamat dan saat ini sedang proses evakuasi ke pos 1 di kaki Gunung Merapi. Demikian rekan Eva. Untuk 11 korban meninggal dunia dibawa kemana, Gusri? Rencananya tentunya akan dilakukan identifikasi ya di sekitar di pos 1 nanti memastikan identitas korban dan kemudian tentu akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat maksudnya berada di daerah Padang Panjang dan juga bisa dibawa ke RSUD Kota Bukit Tinggi. Demikian rekan Eva. Ya, untuk yang selamat, pendaki yang selamat berapa jumlah pastinya saat ini? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari posko utama yang dikeluarkan oleh Basarnas, bahwa jumlah pendaki jumlahnya adalah 35. Namun data ini tentunya belum akurat karena ditemukan juga ada pendaki yang tidak terdata di posko pendakian. Jadi ini bisa berkembang dan tentunya kita berharap tidak ada jatuh korban lain. Dan hari ini tentu kita harapkan semua korban dan petugas dapat kembali dengan selamat. Gusri, update hingga dini hari tadi pukul 3 ada pendaki yang selamat 6 orang dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Kondisinya bagaimana, Gusri? Ya, kita berada di lokasi sekitar dari pukul 11 malam sampai jam 3 dini hari bahwa kita ditemukan beberapa korban sudah dievakuasi, baik yang bisa ditandu maupun bisa dipapas ke menuruni Gunung Merapi, dan mereka umumnya mengalami luka bakar. Kemudian di bagian muka juga kita lihat ada melepuh sehingga kita masih mengidentifikasi siapa korban, identifikasi nama korban tersebut. Dan selama kita evakuasi semalam ada 6 orang dan terakhir adalah atas nama Tati, merupakan mahasiswa Politeknik Padang. Demikian rekan Eva. Baik, saya update untuk data terbaru ya, Gusri, 11 orang meninggal dunia, 6 orang selamat dibawa ke rumah sakit mengalami luka bakar. Artinya berapa jumlah pendaki yang hingga saat ini masih ada di puncak belum turun? Sekarang ini kan pendaki umumnya berdasarkan data di posko pendakian ada 35 orang. Sempat 35 orang. Ya, tersebar informasi ada 47 orang. Namun itu belum ini data ini belum akurat. Akurasinya belum tepat karena dilaporkan oleh warga ada pendaki yang tidak melaporkan identitasnya ke pos pendakian, sehingga kita menduga pasti ada pendaki yang tidak mendaftarkan diri ke posko. Jadi tentunya jumlah korban kita berharap tidak ada tambahan lain, cuman kita berharap juga korban ini dalam kondisi selamat nantinya. Baik, Gusri, tadi Anda sampaikan dalam upaya evakuasi sempat mengalami sejumlah kendala ya, diantaranya cuaca buruk dan juga masih ada letupan-letupan kecil. Kalau cuaca siang hari ini bagaimana, Gusri? Ya, untuk cuaca sepertinya cuaca berawan cerah. Posisi Gunung Merapi kita lihat dengan jelas dan tentunya ini akan mendukung kegiatan aktivitas evakuasi. Nah, sebelumnya sempat terhalang oleh kabut asap dan awan, kemudian abu yang juga menyelimuti di sekitaran kaki Gunung Merapi. Dan kita berharap cuaca ini akan tetap bertahan dan tidak mengganggu aktivitas evakuasi untuk siang hari ini, Eva. Untuk strategi evakuasi siang hari ini bagaimana, Gusri? Strategi yang diterapkan oleh Basarnas dalam hal ini mereka menurunkan sekitar 7 tim yang dibagi kepada 2 titik
dua titik pendakian dan dilakukan dengan cara estafet karena sebagian dari korban selamat bisa dievakuasi dan tentunya butuh perawatan sementara. Dan di lokasi juga telah dibawa petugas juga telah membawa alat tandu serta alat medis untuk membantu korban yang saat ini saat ini sedang mendapatkan perawatan. Baik. Kalau update untuk abu vulkanik, tadi Anda sampaikan sempat ada letupan-letupan kecil ya, bahkan 30 lebih letusan seperti itu ya. Apakah hingga siang hari ini Gunung Merapi masih mengeluarkan abu vulkanik, Bu Sri? Ya, kita tepat berada di kaki Gunung Merapi, kita melihat dengan bersih ada kepulan asap awan hitam keluar dari kawah Gunung Merapi dan mengarah ke arah timur yang tentunya akan terbawa ke daerah Lasi, Kecamatan Lasi, Kabupaten Agam. Dan ini telah terjadi sejak tadi pagi dan juga masyarakat melaporkan terjadi hujan abu di sekitar daerah Kecamatan Ampe-Angke dan Kecamatan Baso. Demikian, Pak. Baik, sudah ada himbauan juga masyarakat untuk menggunakan masker dan juga radiusnya 3 km ya. Tidak boleh tidak boleh kurang dari radius 3 km berada di situ. Bagaimana dengan kondisi warga yang tinggal di sekitar Merapi? Warga tentunya sejak terjadinya erupsi Gunung Merapi minggu sore kemarin, tentunya masyarakat sangat panik dan tentunya mereka sudah siap-siap jikalau terjadi ancaman atau bencana yang lebih dahsyat lagi. Tapi perlu dijelaskan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pos pemantau Gunung Merapi bahwa sifat dari Gunung Merapi kita di Sumatera Barat ini cenderung letupannya itu mengeluarkan abu vulkanik, tidak seperti aktivitas Gunung Merapi lain seperti di Pulau Jawa yang mengeluarkan awan panas dan kemudian abu panas yang menuruni lereng gunung dan melanda pemukiman masyarakat. Nah, di sini sebagian kita lihat itu kelebihannya kepulan asap ini naik ke atas dan kemudian terjadi hujan abu. Demikian, rekan Eva. Ya, untuk posko pengungsian ada di mana saja titiknya, Bu Sri? Posko evakuasi ada di Pasanggerahan, kemudian ada di BKSDA, kemudian ada di pos kantor Wali Nagari Banuampu. Demikian, Pak. Kondisinya bagaimana di posko-posko pengungsian? Kondisinya saat ini sangat ramai sekali, terutama oleh pihak keluarga dan kerabat para korban yang menunggu bagaimana evakuasi. Dan mereka berharap cemas apakah keluarga mereka masuk dalam daftar evakuasi ini. Demikian, rekan Eva. Dan juga petugas dari Basarnas dan BPBD sejumlah kabupaten kota sudah berada di sekitar posko utama untuk membantu proses evakuasi nantinya. Baik, posko utama ada di mana tepatnya? Posko utama ada di Batu Balano, di daerah Batu Balano, dari Batu Balano, dan di sana nanti seluruh korban akan diidentifikasi di sana sebelum dibawa ke rumah sakit. Bu Sri, apakah ada hotline atau nomor khusus yang bisa dihubungi oleh pihak keluarga? Sampai saat ini kita belum ada informasi hotline nomor kontak yang bisa dihubungi, namun informasi juga dapat terbantu melalui media sosial yang dirilis atau dipublikasi oleh Basarnas ataupun BPBD setempat. Jadi dari sana masyarakat bisa mengetahui dan informasinya bagaimana kabarnya informasi terakhir berkaitan dengan proses evakuasi dan update erupsi Gunung Merapi ini. Baik. Terkait dengan kondisi di posko pengungsian tadi Anda sampaikan ramai ya dengan keluarga para pendaki yang masih menunggu kabar. Apakah informasi-informasi ini sudah cukup tersampaikan
kepada pihak keluarga? Sudah ada tim di sana, Gusri? Ya, informasi ini menyebar dari para korban yang juga sempat memberikan informasi kepada keluarga mereka yang terjebak di Gunung Merapi. Dan pihak keluarga juga telah memastikan bahwa ada salah satu anggotanya masuk dalam daftar yang masuk dalam pendakian tersebut. Jadi para keluarga ini datang bersama, tadi sudah datang sejak tadi malam, kemudian bahkan juga ikut evakuasi ke puncak Gunung Merapi, tempat diduga beradanya tempat korban berada. Baik. Sebelum dilanjutkan, saya informasikan juga, pemirsa seperti yang disampaikan oleh kontributor Metro TV Gusri El Faisal, bagi Anda pihak keluarga yang menanti kabar keluarga Anda, pendaki yang terjebak erupsi Marapi, Anda bisa mengupdate juga informasi di akun Instagram @basarnas_padang. Mungkin boleh ditampilkan teman-teman, karena saya melihat ini ada di Instagram Story, Basarnas_padang. Mengupdate informasi siapa saja pendaki yang sudah turun, dijelaskan identitasnya di situ. Kemudian juga ada informasi pendaki yang masih dalam proses pencarian. Baik, saya lanjutkan kembali dengan kontributor Metro TV, Gusri. Gusri, apakah selain melibatkan tim gabungan, warga juga ikut terlibat dalam mencari pendaki yang hingga saat ini masih terjebak erupsi Gunung Merapi? Ya, rekan Eva, memang masyarakat tentunya diikutsertakan di dalam proses evakuasi ini karena selain sudah mengenal area dan jalur pendakian, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan sempat melihat kondisi yang terjadi di atas Gunung Merapi. Dan mereka juga sudah sampai ke titik, namun di lokasi sejak dini hari tadi, namun karena tidak didukung oleh cuaca dan peralatan yang tidak memadai, maka mereka berinformasikan kepada posko utama untuk segera mempercepat proses membawa peralatan yang dibutuhkan untuk proses evakuasi. Dan Eva, hari ini tadi barusan ini terjadi erupsi Gunung Merapi, ini cukup besar dan ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi tim evakuasi agar supaya berhati-hati untuk melakukan evakuasi. Karena di situ kami juga mendapatkan dari Basarnas bahwa lentaran batu panas juga masih terjadi sekitar kawah, dan ini sangat menyulitkan bagi petugas untuk menjangkau korban-korban yang tentunya belum teridentifikasi oleh petugas. Demikian, ya Pak. Baik, informasi terbaru, erupsi kembali terjadi dan ini menjadi salah satu kendala proses evakuasi yang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar Gunung Merapi. Pemirsa, bagi Anda, keluarga yang ingin mengupdate informasi keluarga Anda, pendaki yang masih terjebak di Gunung Merapi, Anda bisa mengupdate informasi evakuasi pendaki Merapi dapat dilihat di Instagram @basarnas_padang. Tadi dari laporan rekan kami, kontributor Metro TV Gusri El Faisal. Gusri, mohon tetap bergabung bersama kami. Masih dilakukan upaya evakuasi hingga siang hari ini yang melibatkan tim gabungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.